Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang cryptocurrency. Cyber security, alih-alih kripto. Dan aset kripto di Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat. Investor kripto di Indonesia mencapai 16 Bitcoin bahkan kembali mencetak rekor tertingginya. uang kripto atau Bitcoin terus melonjak tinggi sampai Rp16.385 per dolar AS di Secara sederhana, Black Hand adalah buku besar digital yang terdeterialisasi, anggap saja seperti buku catatan transaksi yang dibagikan kepada banyak komputer di seluruh dunia. Setiap transaksi yang dicatat disebut blok, dan setiap blok baru dihubungkan dengan blok sebelumnya membentuk sebuah rantai. Inilah mengapa teknologi ini disebut dengan Black Hand atau rantai blok. Nah, keunikan umumnya adalah sekali data dimasukkan ke dalam Black Hand, data tersebut dapat diubah dan dihapus. Hal ini menjadikan sangat aman dan terpercayanya. Bingung apa itu blockchain? Bayangin buku catatan digital yang semua orang bisa lihat, tapi nggak bisa dihapus atau diubah sembarangan. Transaksi dikumpulkan jadi satu blok, dikunci dengan kode unik, lalu disambungkan ke blok sebelumnya. Itulah kenapa disebut blockchain. Ada juga cara kerja Black Hand. Yang pertama, itu dengan transaksi dimulai. Semua dimulai ketika seseorang ingin melakukan transaksi, misalnya mengirim uang digital seperti Bitcoin pada orang lain. Nah, yang kedua, itu ada pembuatan blok, yang dimana transaksi ini bersama dengan transaksi lainnya yang terjadi dalam rentang waktu tertentu. Nah, yang ketiga itu ada verifikasi oleh jaringan. Blok baru ini kemudian disiarkan ke seluruh jaringan komputer, disebut dengan node. Yang berpartisipasi dalam blockchain tersebut, para peserta di jaringan ini akan memverifikasi apakah transaksi di dalam blok itu sah. Proses ini memastikan tidak ada kecurangan seperti pengeluaran ganda. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada penambahan ke rantai. Nah, setelah diverifikasi dan disetujui oleh mayoritas peserta dalam jaringan, blok baru tersebut ditambahkan ke ujung rantai yang sudah ada. Beban ini disegel secara kriptografis, menghubungkan secara permanen dengan blok tertentunya. Yang kelima, ada transaksi selesai dan tercatat permanen. Begitu blok ditambahkan, transaksi di dalamnya dianggap selesai. Catatan ini terjadi permanen dan transparan bagi semua orang di jaringan. Karena setiap blok terhubung dengan blok sebelumnya, mengubah satu blok akan mengubah sidik jari khas semua blok sesudahnya, sehingga upaya perentasan menjadi sangat sulit dan mudah terdeteksi. Singkatnya, Black Hand menciptakan catatan transaksi yang aman, transparan, dan tidak dapat diubah tanpa melakukan pihak ketiga seperti bank atau pemerintah untuk memvalidasinya. Jadi, cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan sistem keuangan terbuka, transparan, dan tidak punya otoritas terpusat. Artinya, kripto ini mata uang yang tidak dikontrol oleh pemerintah atau bank. Jadi, harga kripto ini sama di berbagai negara. Soalnya, cryptocurrency ini menggunakan teknologi blockchain. Nah, bentuk kripto ini emang bentuk fisiknya nggak ada, tapi karena kripto uang digital, jadi kita bisa gunain untuk investasi dan alat tukar di berbagai negara. Tapi sayangnya Indonesia belum ada. Jadi apa aja sih bentuk cryptocurrency? Yaitu ada Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Ripple, dan lain-lain. Selanjutnya, apa sih keuntungan dan kerugian dari cryptocurrency? Nah, keuntungannya, yang pertama, keuntungannya ada di potensi cuan yang gede.
Ini alasan utama kenapa banyak orang yang suka dengan cryptocurrency. Karena harga aset kripto bisa naik drastis dalam waktu yang singkat. Yang kedua, teknologinya yang keren. Kripto itu dibangun di atas teknologi yang namanya blockchain. Sederhananya, ini seperti buku besar digital yang super aman dan transparan. Transaksi jadi lebih cepat dan biayanya lebih murah karena nggak perlu lewat bank. Jadi, kirim uang ke luar negeri pun bisa secepat kilat. Yang ketiga, jumlahnya yang terbatas. Kayak emas, beberapa koin kripto kayak Bitcoin punya jumlah pasokan yang terbatas. Ini beda sama uang kertas yang bisa dicetak pemerintah kapan aja. Yang keempat, bebas dari pemerintah. Nah, ini yang bikin sebagian orang suka dengan cryptocurrency. Kripto gak dikendalikan sama bank sentral atau pemerintah manapun. Jadi aturannya ya cuma kesepakatan antar penggunanya. Gak ada yang bisa tiba-tiba nambahin atau ngurangin pasokannya sesuka hati. Nah, sekarang kita bahas tentang kerugiannya. Yang pertama, harganya liar banget. Ini resiko paling besar. Harga kripto itu super volatil. Naik turunnya drastis dan enggak terduga. Hari ini bisa untung 20%, besoknya bisa rugi 30%. Jadi siap-siap aja kalau tiba-tiba uangmu berkurang banyak dalam sekejap. Yang kedua, regulasinya belum jelas. Di banyak negara, termasuk di Indonesia, aturan main untuk kripto masih belum sepenuhnya matang. Belum ada perlindungan hukum sekuat investasi lain. Jadi kalau ada masalah, kita harus hati-hati. Yang ketiga, rentan dibobol dan penipuan. Dan yang keempat, gak semua gampang dijual. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak blockchain terhadap industri keuangan. Dampak blockchain dibagi menjadi dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Untuk dampak positifnya yaitu satu, transparansi dan akuntabilitas. Setiap transaksi yang dicatat dapat diakses oleh publik dan tidak dapat diubah. Yang kedua, keamanan data yang tinggi. Teknologi blockchain menjadikannya sangat sulit untuk dimanipulasi. Yang ketiga, efisiensi operasional. Teknologi blockchain memungkinkan pelaksanaan transaksi keuangan cepat dan efisien. Inovasi produk finansial. Pengguna blockchain memungkinkan pengembangan produk keuangan baru seperti smart contract dan tokenisasi aset. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Yang pertama ada volatilitas harga. Mata uang kripto yang digunakan dalam transaksi sering mengalami volatilitas harga tinggi. Yang kedua, masih ada keterbatasan regulasi yang dapat mempengaruhi berkeberlanjutan dan pertumbuhan industri dan fintech.